Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang hurdle rate dan hubungannya dengan usulan investasi. Ada beberapa catatan awal. Pertama, bahwa discount rate diperlukan ketika kita akan menghitung present value. Nah, present value ini digunakan ketika kita akan menghitung analisis investasi atau valuasi. Hurdle rate muncul sebagai salah satu metode yang dianggap praktis sebagai discount rate yang akan digunakan. Untuk Anda yang belum memahami WACC, analisis investasi, maka bisa melihat pada video yang lain. Kita akan melihat hurdle rate ini dari awal sampai dengan bagaimana penggunaannya. Pertama, hurdle rate ini adalah rate minimum yang bisa digunakan sebagai discount rate pada saat capital budgeting atau analisis investasi. Nah, yang kedua, WACC, Weighted Average Cost of Capital, pada dasarnya mengikuti risiko dari suatu capital structure atau struktur modal. Pada dasarnya, WACC mengikuti pola dari financing sebuah perusahaan. Sementara itu, pada waktu kita melihat return dari suatu industri, maka dia akan mengikuti pola return dari industri yang bersangkutan sehingga bisa bervariasi. Nah, kemudian disinilah muncul bahwa apa yang kita putuskan di financing belum tentu sesuai dengan apa yang kita peroleh di industrinya. Ini yang kita sebut dengan komplikasi kaitan antara WACC dengan return dari suatu industri. Nah, kemudian hurdle rate ini bisa ditentukan dengan WACC ditambah dengan risk premium, tetapi besarnya risk premium ini adalah subjektif untuk setiap perusahaan. Kita akan lihat di sini petanya akan seperti apa. Ada dua sumbu vertikal tingkat return diukur dengan persen, sumbu yang kedua adalah sumbu X atau horizontal, tingkat risiko yang diukur dengan beta. Kita lihat di sini, garis merah merupakan WACC yang merupakan turunan dari bagaimana perusahaan menggunakan capital structure-nya, memilih utang dan ekuitas dengan komposisi tertentu. Sementara itu, hurdle rate adalah rate minimum, biasanya beberapa persen di atas WACC. Saya ulang di sini bahwa hurdle rate WACC ditambah dengan risk premium dengan jumlah persentase tertentu. Jadi di atas garis hurdle rate, maka jika ada proyek dengan IRR di atas garis itu akan dianggap layak karena memenuhi ketentuan minimum, sementara jika di bawah garis tersebut akan dianggap tidak layak karena IRR-nya di bawah hurdle rate. Nah, sekarang kita kaitkan hurdle rate ini dengan SML atau Security Market Line. Nah, Security Market Line ini pada dasarnya merupakan fungsi dari cost of equity. Jadi, cost of equity, risk-free rate, tambah beta dikalikan risk premium. Itulah cost of equity. Dan sifat garis inilah miring, berpotongan dengan hurdle rate. Prinsip hurdle rate adalah satu rate untuk semua kesempatan investasi. Apapun investasinya, maka akan menggunakan rate yang sama. Di satu sisi ini adalah praktis, di sisi yang lain mengabaikan variasi dari risiko yang dihadapi oleh masing-masing proyek. Kita lihat di sini bahwa pada contohnya ada 3 garis merah putus-putus menggambarkan tingkat risiko yang berbeda-beda
sepanjang di garis tersebut. Nah, perpotongan antara hurdle rate dengan SML menimbulkan dua jenis area. Jadi area yang orange adalah area menolak proyek yang menguntungkan, padahal risikonya kecil menurut SML. Sementara area yang hijau adalah area menerima proyek yang sebenarnya tidak menguntungkan dengan risiko yang besar karena di atas hurdle rate walaupun di bawah SML. Kita lihat sekarang ada 4 proyek A, B, C, dan D. Jika dilihat dari hurdle rate dan SML, proyek B dan C adalah aman karena di atas keduanya, di atas SML maupun di atas hurdle rate. Untuk proyek A akan ditolak kalau yang digunakan adalah hurdle rate, padahal seharusnya diterima karena risikonya adalah rendah. Sementara itu untuk yang D diterima karena di atas hurdle rate, walaupun menurut SML dia risikonya tinggi, sehingga returnnya dianggap masih kurang. Sekarang kita masuk ke catatan akhir. Pada dasarnya perusahaan ingin yang praktis dalam melakukan analisis investasi. Hurdle rate muncul sebagai metode yang dianggap cukup praktis. Nah, ini untuk perusahaan dengan kelompok usaha yang mirip tentu nggak ada masalah karena risikonya ini mirip satu sama lain. Artinya bedanya tidak terlalu banyak satu sama yang lain. Tapi untuk korporasi dengan berbagai macam bidang usaha, maka pada dasarnya tingkat risiko atau beta dari berbagai macam bidang usaha tersebut berbeda. Sehingga tidak cukup fair kalau kita menggunakan hurdle rate yang sama karena menggunakan yang sifatnya tunggal. Jadi variasi risiko tidak terakomodasi dengan tarif yang tunggal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.